Pohon itu Di bawah pohon pohon. besar ya. Saya kan mau tutup warung, kan saya mau buang sampah ke sana. Lah kok ada orang berdiri, rambutnya panjang. Ternyata dia sender bolong. Yang dimana di sini juga ada sendang. Itu sendangnya sebelah mana? Itu sendangnya. Itu Oh ini. keluarnya gini-gini itu loh, dari bawah. Ini kan warung ini kan termasuk berada di dalam hutan ya. Terus yang beli itu siapa, Bu Ida? Yang beli ya banyak. Kayak orang-orang mau jaro, kayak orang-orang mau ngambil air di sini, tapi izinnya sama aku. Dan kayu itu mana ya? Cuma dikasih makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba belusukan ke dalam hutan sana, yang dimana di lokasi ini terdapat sebuah warung yang berada di tengah hutan yang berdekatan dengan sebuah tempat yang sangat keramat, tempat bersejarah, yaitu sebuah sendang peninggalan peradaban yang sudah ada dari zaman leluhur, yang sampai sekarang sendang tersebut masih diuri-uri dan masih banyak ditetangi sebagian kalangan masyarakat yang percaya bahwa ada suatu mukjizat keberkahan ya bagi siapapun yang memanfaatkan air sendang tersebut. Nah, di sana hiduplah suami istri yang membuka warung di tengah hutan ini, yang dimana warung ini sangat terpencil ya, jauh dari keramaian pada umumnya. Kalau warung-warung di khalayak ramai, warung-warung pada umumnya itu berada di pinggir jalan karena menjaring atau mencegat pembeli yang datang. Namun ini sangat nyeleneh, warung tersebut ini sangat jauh sekali dengan jalan raya. Seperti ini jalannya, harus melewati jalan setapak. Kita akan menyusuri jalan ini dan mudah-mudahan warung tersebut hari ini buka. Oke, jangan di skip, ikuti terus penelusuran saya hari ini di wilayah Pelumpang, Tuban, Jawa Timur. Nah, di sini saya menemukan sebuah bangunan pagar keliling seperti ini. Mungkinkah di sana ada sebuah makam karena terlihat cungkup ya. Dan banyak sekali itu monyet-monyet yang berdiri di atas pagar keliling. Tuh, seperti itu. Monyet-monyet liar. Kayaknya ini sebuah bangunan yang memang dilindungi. Saya kurang tahu. Mungkinkah ini sebuah makam. Oke, next kita lanjut lagi perjalanan ini ya. Di sepanjang jalan yang saya lalui ini juga banyak monyet-monyet liar. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai ke lokasinya. Di sanalah sebuah warung yang akan kita tuju ya. Warung berada di tengah hutan ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pemilik dari warung tersebut. Ibu, siapa namanya? Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida di sini kan buka warung ini sudah lama. Sudah lama. Berapa tahun Bu Ida? Sudah 6 tahun Bu ke atas. 6 tahun lebih ya. Ya. Tentunya di sini ini kan sebuah tempat yang teramat juga, terkenal dengan kemistisannya dan cerita dari peradaban. Ya. Kan katanya pernah dijumpai sundel bolong itu di mana? Situ. Bisa kita ke sana? Bisa. Itu di pohon sana itu loh Mas. Di? Itu loh pohon itu. Di bawah pohon besar ya. Nah, itu waktu dari sana. Waktu jenengan dijumpai sundel bolong itu siang, sore atau malam hari Bu Ida? Mau maghrib. Menjelang maghrib? Iya. Coba diceritakan awalnya seperti apa jenengan melihat sundel bolong itu? Saya kan mau tutup warung. Tutup warung saya akan bersih-bersih, nyapu. Nyapu kan saya mau buang sampah ke sana. Lah kok ada orang berdiri, rambutnya panjang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Nah setelah itu dia jalan, kok ternyata dia sender bolong. Gegernya itu berlubang? Iya, gegernya berlubang, tapi dia bagus kok, baik kok sama orang. Oh, nggak mengganggu maksudnya? Nggak nakut-nakuti? Ya mungkin waktu itu sundel bolong itu pas kebetulan lewat gitu aja ya? Iya, lewat gitu aja, tapi nggak ganggu orang kok, baik. Jadi selama jenengan tinggal di sini tuh berapa kali dijumpai sundel bolong itu? 3 kali. 3 kali ya? Iya, 3 kali. Di lokasi yang sama juga? Iya, di sana, di pohon besar. Jadi itu. Itu sungai ya, Bu Ida ya? Itu sungai. Yang dimana di sini juga ada sendang. Itu sendangnya sebelah mana? Itu sendangnya. Oh ini sendangnya? Iya, itu sendangnya. Di sini katanya ada telapak tangan, bisa ditunjukkan? Bisa. Yuk, monggo Bu Ida.
Nah, di sendang ini katanya juga ada telapak tangan yang di atas batu ya, Bu Ida? Di atas batu, tapi sekarang nggak kelihatan sama air. Oh, terendam air itu? Iya. Mana, Bu Ida? Ini telapak tangannya Nawangulan. Nawangulan. Oh, ini ya. Iya, Besar juga ya, Bu Ida ya? besar. Jadi ini diduga telapak tangan Nawangulan, yang dimana Iya, Nawangulan itu katanya sosok bidadari ya. bidadari. Sendang ini dinamakan sendang apa, Bu Ida? Sendang Joko Tarub. Sendang Joko Tarub. Sendang Joko Tarub. Ceritanya gini, Mas. Pripun? Bidadarinya kan mandi di sini, 7 bidadari. Terus Joko Karena- Tarubnya kan mau suan ke makamnya mbahnya. Terus kok rame-rame itu apa gitu sama Joko Tarubnya. Dilihat dari pohon itu. Lah ternyata kok Nawangulan dibedo sama Joko Tarubnya. Selendangnya disembunyikan sama Joko Tarub. Nawangulan menesu marah terus pergi dia gitu. Jadi ketika si bidadari yang bernama Nawangulan itu mandi di sini, Iya. itu ada Joko Tarub yang usil menyembunyikan Iya. selendangnya. Gitu. Iya, sil Selendangnya disembunyikan. sembunyikan, Akhirnya Nawangulan marah. marah, Iya, kembali ke kayangan gitu. Iya, kembali ke kayangan lagi. Tapi Joko Tarubnya nggak tega lah, kok moto, kok apa telanjang. Jadi dilempar itunya. Selendangnya? Bukan, surbannya Joko Tarub. Joko Tarub mau pakai surban. Sorbannya Surbannya ya, dilempar. surbannya dilemparkan ke Nawangulan. dipakai lah sama Dipakai Nawangulan. langsung. Soalnya kan Nawangulan telanjang. Kasihan gitu. Ceritanya gitu. Ya, sendang ini sendang Joko Tarub ya, dan ada tangan, bekas telapak tangan. Sumbernya sendang ini dari mana, Bu Ida kalau tahu? Ini Ada sumber utamanya ya? ada ini. Itu Oh ini. keluarnya gini-gini itu loh, dari bawah. Itu. Oh ini ya. Iya, Brul-brul. brul-brul gitu sama dari situ. Dari bawah pohon sana itu. Bawah pohon itu oyot dari Nggak, situ. nggak. Nah ini bening sekali kan airnya, Bu Bening, Ida. iya. Apakah warga sini juga memfungsikan untuk air minum? Iya, buat air minum, buat mandi, Buat mandi juga? ya, buat masak, ya buat segalanya. Jadi warungnya Bu Ida itu juga ambil airnya di sini. Iya, ambil airnya di sini. Bu Ida ini kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? Gak tahu, aku lupa. Lupa? Iya, lupa. Enggak, yang saya maksud itu mungkin Bu Ida ini sering mandi di sendang ini, jadi masih kelihatan auranya tuh. Iya, mandinya di sini, Iya. sering memang. Auranya Kalau siang mandiku di sini mandi. Sama anak-anak kecil-kecil. nyebur situ nggak apa-apa? Iya, jebur nggak apa-apa mandi di sini. Oh, nggak ada larangan. Wajahnya kayak boyo awet enom. Iya, awet muda ya. Iya, awet muda. Lebih kelihatan berseri-seri. Hanya ya berseri-seri. Orang yang bilang gitu Mas sama aku. Nggih. Betul kan? Jadi Iya. saya melihatnya memang aura Bu Ida ini memang beda. Soalnya kan sudah nyatu sama aku yang di sini. Nyatu pribadi. Iya, sudah nyatu. Gimana ceritanya nyatu itu? Ceritanya nyatu tuh kayak aku di sini mau ngapain, mau jualan, nggak pernah sepi. Ada aja rezeki gitu. Kan aku kan bersih-bersih di sini. Jadi tempat ini dipasarkan jenengan Iya. untuk kebersihannya gitu. Kebersihannya juga iya. Kalau ada orang yang mau ngambil monyet juga nggak boleh. Kalau masuk ke sini seenaknya itu harus izin sama aku, sama suamiku gitu. Gitu. Iya, Jadi monyet-monyet yang ada di sini pun liar ya Bu Ida ya? liar. Tuh yang ngasih makan jenengan juga. Iya, saya ngasih makan. Makanya monyet-monyet di sini tuh sama jenengan. Nurut, iya, Ya, tak nurut. kasih nama semua. Ada namanya. Ada namanya. Jadi semua monyetnya di sini Iya, tahu namanya. namanya semua. Si A, si B, si D. Iya. Nanti sudah monyetnya sudah ngumpul nanti tak kasih tahu. Kan monyetnya sekarang belum ngumpul Oh, semua. nanti ya. Iya, nanti. Kalau udah ngumpul jenengan panggil satu-satu Iya, nurut ya. panggil nurut. Ada berapa ekor monyet yang ada di sini, Bu Ida? 150-an ke atas toh. Lebih ya, Banyak, lebih. 150. Iya, Dan warung jenengan itu kan di tengah-tengah apa tempat ini ya? hutan. Tengah-tengah hutan lah apa? Hutan. Dan banyak monyet. Pernah nggak diganggu monyet-monyet itu? Enggak pernah. Nurut sama aku. Mereka itu takut dan nurut Iya. sama jenengan. Takut sama nurut sama aku. Itu. Yang di sebelah kanan ini apa, Bu Ida? Ini ya juga sumberan. Ada sendang juga? Sendang juga. Kan jadi satu. Ini kan nggak pernah diceguri orang. Lebih dalam ya, Bu Ida? Lebih dalam. Ini nggak boleh dimasukin orang yang ini. Kalau ini steril. Iya, ini masih suci lah.
soalnya nggak boleh dimasukin orang. Kalau di sini kan Bebas. bebas. Kalau di sini steril ya. Iya, Disakralkan lah. iya. Ada nggak orang yang setahu jenengan orang ke sini, misalnya ritual apa gitu? Banyak orang. Tapi kan tengah malam bawa bunga. Ritualnya tengah malam. Iya, tengah malam sama bawa dupo. Apa itu dupo? Sama bawa dupo sama bunga. Mandinya juga di sini. Oh, jadi ritual sambil mandi. Iya. Berarti Mandi. mungkin untuk aura wajah, Iya, biar nggak tahu iya ya kan, mungkin. biar Iya. terpancar apa, disenangi orang atau lawan jenisnya gitu ya, Bu Ida. Itu kan hutan, Bu Ida. Iya. Di sana itu pernah nggak jenengan masuk ke hutan sana? Pernah. Untuk cari apa? Untuk cari rumput dulu. Cari rumput. Iya, untuk cari rumput dulu. Pakan sapi. Iya, pakan sapi. Nggak pernah dijumpai apa ular? Ular. Ular apa? Ular besar, nggak tahu ular apa. Seng kalau berdiri kayak entong tuh loh. Ular kobra. Iya. Sebesar apa? Besar kayak pohon. Hah? Ular Melingkarnya kayak pohon, ya. Sebesar itu? Iya, sebesar itu di dalam sana. Tapi dia juga tidak mengganggu orang. Baik. Kalau ada orang dia melingkar. Melingkar. Ya, melingkar. Kalau ada orang melingkar. Terus? Nggak ngejar orang lah ularnya. Itu raksasa ya, maksudnya ya, kalau besar sekali. Besar sekali lah kalau iya. Kobra kan biasanya paling besar kan satu gagang cangkul kan ya. Tapi kalau satu pohon itu King Cobra itu namanya ya, rajanya kobra ya. Rajanya kobra. Nah, waktu jenengan melihat ular itu lari ketakutan kah atau gimana? Enggak, cuma aku bilangnya gitu. Aku di sini cari makan, aku nggak ganggu kesampean ya, sampean nggak ganggu aku. Foto-foto cari makan ya. Aku terus mire gitu loh, Mas. Terus pergi ya. Dikejar sama ular? Enggak, diem kok. Kalau kelihatan orang kan dia ngerti, orang baik sama enggaknya kan ngerti. Maksudnya aki wong niat elek atau niat bagus tuh kan ngerti paham. Jadi dia nggak ngejar. Ular itu bukan ular sembarangan. Iya, bukan ular sembarangan. Bisa dibilang ular goib itu beda. Iya, bagus. Beda selain sundel bolong ya. Iya. Ular kobra ada pernah dijumpai atau diganggu apa selama buka warung di sini? Enggak diganggu. Di sana dijumpai Joko Tarub. Joko Tarub? Di sebelah mana? Di sebelah tadi yang makannya monyet. Oh, di situ. Di situ jenengan dijumpai Joko Tarub? Dijumpai. Jalan. Coba diceritakan seperti apa sih Bu Ida? Orangnya buru, pakai baju putih-putih semua. Ini apa ketu ya? Kopiah. Pakai kopiah. Kopiahnya juga putih. Aku dilihat gitu toh, aku dipandang gitulah. Terus setelah itu dari sana hilangnya di pohon sini. Cuma aku tak salami. Salam gimana? Ya salamnya assalamualaikum. Aku di sini nggak ganggu sampean. Aku di sini bersih-bersih di sini. Aku yo didongakno toh gitu. Kalau bahasa Indonesianya gimana? Ya didoakan lah. Gitu. Iya, aku doakan lah. Aku kan nggak ganggu sampean. Aku kan yang bersih-bersih di sini, aku bilangnya gitu. Terus hilangnya di pohon sini, terus nggak ada lagi. Hanya satu kali itu? Iya. Cuma kan tak jawab. Yuk, ditunjukkan di mana awal mula dijumpai Joko Tarub dan hilangnya Joko Tarub. Di sebelah mana beda? Sebelah sini Mas. Sebelah sini lihatnya ke sana. Aku kan di sana. Dia lihat aku ke sana, terus aku jawab, terus hilangnya ke sini. Oh, jadi hilangnya di pohon ini? Di pohon sini. Kembali lagi ke sini. Tidak berpesan apa-apa? Tidak berpesan apa-apa. Cuma aku dipandang terus. Jadi mungkin dia kasihan sama aku. Kasihan gitu. Iya. Tidak berpesan apa-apa, cuman waktu setelah jenengan jawab, jenengan minta doa, itu beliau tuh hilang di bawah pohon. Iya, hilang di bawah pohon sini. Ini kan warung ini kan termasuk berada di dalam hutan ya. Terus yang beli itu siapa, Bu Ida? Yang beli ya banyak. Kayak orang-orang mau jaro, kayak orang-orang mau ngambil air di sini, tapi izinnya sama aku. Gitu. Iya, katanya air buat, kan ada keluarga yang sakit. Kan saya tanya, buat apa air? Keluarga aku Bu ada yang sakit, ya sama ambil. Nggak bisa Bu, kan tak suruh ambil yang suci ini. Nggak bisa Bu, minta tolong sama suamiku. Gitu. Oh, jadi semua orang yang misalnya ada tujuan untuk mengambil air di sini harus izin jenengan sama suami. Iya. Fungsi dari air yang ada di sini itu untuk apa, Bu Ida?
Untuk penyembuhan orang keluarga ada yang sakit, untuk yang mau buka toko biar rame. Oh gitu. Airnya bisa buat itu. Orang yang punya usaha toko atau warung gitu, Iya. ambil air di sini. Ambilnya air dari sini. Untuk misalnya buka warung kopi atau Iya. warung makan gitu. Iya, untuk warung makan apa toko gitu. Apa keluarganya ada yang sakit gitu, ambilnya di sini. Ya, di sini. Iya. Sebagai sarana atau lantaran pengobatan. Gitu. Iya. Kalau jenengan warungnya ini bukanya tiap hari ya? Tiap hari. Malam juga? Malam nggak, tergantung. Kalau ada yang apa ya jenenge kuwi. Ada event-event. Itu le acara. Nah, event ya. Iya, kalau ada acara gitu sampai malam. Sampai malam. Iya, kadang jam 11, 12 ke atas nggak apa-apa, kan ada lampunya, ada wifi-nya juga. Oh, ada wifi-nya, keren ya. Iya. Di warung di tengah hutan tapi modern ya. Iya, iya. Ya nggak hutan-hutan banget sih teman-teman, dekat dengan kota. Cuman ini area hutan, dinamakan hutan apa ini beda? Hutan Joko Tarub. Alas atau hutan Joko Tarub? Iya, Sendang Joko Tarub. Sendang Joko Tarub, alasnya ya juga Joko Tarub, sama saja. Luas dari alas ini berapa hektar? Kalau 4 hektar. 4 hektar? Iya. Oh. Kan ini lebar sekali ke sana. Ke sana. Dan di sini banyak sekali situs-situs ya Bu Ida ya. Kayak seperti apa Sendang apa namanya tadi Joko Tarub. Joko Tarub. Terus ada makamnya nggak di sini? Ada. Kalau yang di sebelah sana itu apa? Itu makam itu. Makam ya. Makam Mbak Joko Tarub. Kakeknya? Iya kakek. Kakeknya Joko Tarub. Oke. Bu Ida, terima kasih ya Nina sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya, bercerita tentang kemistisan tempat ini dan sedikit pengalaman yang jenengan alami ketika buka warung di tengah hutan ini. Moga-moga panjenengan sehat selalu, amin, diberi rezeki yang berkah dan banyak, panjang umur dan berkah, dan juga tunggu-tunggu nggih Bu Ida nggih. Matur suwun. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan bagi ucapan yang saya sampaikan, karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Matur suwun Bu Ida nggih. Ya Bu Ida, selama jenengan buka warung di sini, pernah mengalami kejadian aneh nggak di area hutan yang dekat dengan warung jenengan ini? Itu bukan apa ya jenenge. Aku kepethuk ngono gak ceritane wong-wong ngono sing cerita sama aku. Ada uang di bawah pohon Bogor. Apa bahasa Indonesiane Bogor apa? Pohon Bogor. Pohon Bogor. Di bawah pohon gitu aja ya. Di bawah pohon. Yang ada di hutan sana ya? Iya, yang ada di tengah hutan sana. Ada uang 1 kotak kayu. Tapi anehnya itu minta tumbal manusia. Orang yang diperlihatkan uang yang berada di dalam kotak itu dikasihkanlah uang itu ya, tapi harus mengganti dengan tumbal. Iya. Tumbal nyawa gitu ya. Tumbal nyawa. Itu orang mana Bu Ida yang? Ya orang sini aja yang ngasih tahu aku. Spiritual kah atau orang yang sedang mencari harta karun gitu? Sebangsa dukun. Dukun ya. Dukun. Orang spiritual ya. Iya. Pernah ritual di sana, mencoba mencari sebuah ilham atau wangsit ya. Iya. Itu ternyata di sebuah pohon itu diperlihatkan uang yang 1 kotak itu. Uang yang 1 kotak itu, ini tak kasih kamu tapi ono gantinya. Ya itu. Gantinya apa? Orangnya tuh tak tanyanya gitu. Minta 1 nyawa manusia. Bilangnya gitu. Ya nggak berani, nggak jadi. Terus dia bilang cerita sama suami aku. Mas, nek ngisor Bogormu sing dipenek iki lho ana dhuwit 1 kotak. Wakih Mas dhuwit iki ngono kotake ra cilik gedhi. Lah terus piye, Mbah? Tapi njaluk nyawani wong ki bilangnya gitu. Emoh Mbah ra wani aku ngono sing bojoku ki. Dan sampai sekarang pun akhirnya nggak pernah terwujud. Iya, nggak pernah terwujud. Nggak ada yang berani lah. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan saya dengan Bu Ida ya, pemilik warung di tengah hutan Joko Tarub ini, yang dimana beliau ini sebagai saksi langsung yang menyaksikan sendiri bagaimana kemistisan ya sebuah tempat atau warung yang memang jualannya tuh nyeleneh, jualan di tengah hutan, yang pembelinya juga sangat tentunya orang-orang tertentu, bukan dari khalayak pada umumnya warung di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau kita berbicara tentang kemistisan tanah Jawa itu banyak sekali ya teman-teman, diantaranya di tempat ini, yang dimana di sini adalah tempat peninggalan peradaban, yaitu ada kisah yaitu Joko Tarub dan Nawang Wulan, seorang bidadari. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari wilayah Pelumpang, Tuban, Jawa Timur, video ini semoga jadi hiburan untuk teman-teman semuanya dan menjadi tambahan wawasan.
betapa tanah Jawa ini masih banyak tempat-tempat keramat, tempat-tempat mistis yang salah satunya ada di daerah Pelumpang, Tuban, Jawa Timur kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.